Oke, silakan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai belajar, Bapak mau itu coba kalian lihat di samping kalian. Ada nggak sampah di situ? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Tak ada. Oh, Pak. baiklah. Mana ketuanya? Ketua, tolong disiapkan sebentar. Murnidar. Semuanya siap? Siap. Selesai. Baiklah. Setelah itu, anak-anak, marilah kita berdoa sama-sama untuk melancarkan proses pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Ya. Oke. Murnidar hadir atau enggak? Aisyah? Hadir, Pak. Oke. Husnul? Hadir, Pak. Oh ya, nampaknya udah hadir semua ya. Pak, saya Baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak mau itu mulutnya dikunci ya, supaya jangan ribut. Ya, jadi tolong nanti perhatikan Bapak, karena nanti ketika Bapak selesai menjelaskan, Bapak itu bertanya kepada kalian. Jadi semua harus bisa menjawab. Oke. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita itu masuk tentang macam-macam cabang iman. Macam-macam cabang iman. Karena sebelumnya kemarin itu kita itu belajar tentang bagaimana kita itu menghargai orang lain. Sekarang kita itu masuk ke macam-macam cabang iman. Jadi sebelum kita menghargai orang lain, paham menghargai orang lain, kita harus paham dulu tentang macam-macam cabang iman. Oke. Baiklah anak-anak, kita itu masuk pada mata pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu tentang iman kepada apa? Kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah enggak yang Bapak tanyakan, pernah enggak kalian itu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Husnul, pernah enggak iman kepada Allah itu Pernah, diterapkan Pak. dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Pernah. Pak. Contohnya apa, Husnul? Contohnya, tunggu, Pak. Aisyah? Saya, Pak. Ya, dengan cara melaksanakan sholat dan berpuasa pada bulan Ramadan, Pak. Betul, Aisyah. Kita itu ibaratnya kita sholat itu adalah tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di dalam pengertiannya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Berarti seandainya siswi-siswi Bapak ini tidak melaksanakan segala perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita itu masuk kepada hikmahnya. Salah satu hikmahnya apa, Murnidar? Hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi tenang, Pak. Hati menjadi tenang. Setelah itu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya itu iman kepada apa, Hilma? Iman kepada malaikat, Pak. Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwasanya
malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang gaib yang diutuskan untuk melaksanakan semua perintah. Semuanya. Salah satu malaikat yang kalian ketahui salah satunya apa? Malaikat Jibril, Jibril. Pak. Malaikat Jibril. Tugasnya apa, Munidar? Pak. Menyampaikan wahyu. Menyampaikan Wahyu. menyampaikan wahyu. Yang semangatlah, suaranya yang keras sikit. Sudah Iya, makan Pak. kan anak-anak? Sudah, Pak. Nah, jadi jangan loyo. Lalu, Baiklah. Jadi karena Bapak lihat kita itu mulai loyo, kalian itu mulai letih, Bapak mau kita itu terhibur. Yaitu Bapak akan memberikan ice breaking untuk kalian. Jadi ibaratnya kita itu bernyanyi ya. Iya, Pak. Ya, kita bernyanyi. Meskipun yang kita nyanyikan itu nyanyian anak SD, tetapi itu bisa menyenangkan jiwa kita. Jiwa kita. Eh. Kalian tahu lagu Tong Bebek Angsa kan? Tahu, Pak. Baiklah, sama-sama sambil tepuk tangannya anak-anak. Ya, Pak. 1, 2, 3. Potong Tong bebek angsa masak dikuali. Nona minta dansa empat kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Okey, baik. Jadi kita setelah terhibur itu jangan ada yang loyo lagi. Ada dengar Rusnul? Ada. Okey. Setelah itu kita itu yang ketiga itu tentang iman kepada kitab. Iman kepada kitab apa, Murnidar? Ini, Pak, salah satunya. Kitab Zabur, Pak. Ya, kitab Zabur. Kitab kita ya umat Islam adalah kitab Al-Qur'an. Nah, iman kepada kitab yaitu membenarkan apa yang disampaikan atau yang diturunkan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Okey. Salah satu hikmahnya di dalam kehidupan sehari-hari apa anak-anak? Memberikan petunjuk kepada manusia. Memberikan petunjuk kepada manusia. Itu salah satunya. Setelah itu kita itu beriman kepada Rasul. Itu rukun iman yang keberapa, Aisyah? Rukun iman yang keempat, Pak. Rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat adalah beriman kepada Rasul dan maksudnya meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Okey. Setelah itu hikmahnya itu salah satunya menyempurnakan iman. Jadi ketika kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faktor pendukungnya itulah hikmah beriman kepada Rasul. Ketika kita itu beriman kepada Allah, kita itu melihat, menerapkan suri tauladan Rasul, maka apapun yang dikatakan oleh Allah itu akan kita laksanakan. Setelah itu ini yang paling ngeri. Yaitu tentang apa? Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat itu adalah hari kehancuran. Jadi pada hari kiamat semua tidak bisa luput. Semua tidak luput dari kehancuran kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Hikmah beriman kepada hari kiamat apa, Hilma? Tidak sombong, Pak. Tidak sombong dan rendah Rendah hati itu salah satu hikmah beriman kepada hari kiamat. Karena kenapa? Orang yang sombong, maka dia itu di hari kiamat akan mendapatkan siksa. Nah, dan tidak disenangi oleh orang lain. Itu salah satunya. Setelah itu yang terakhir iman kepada qada dan dan qadar. qadar. Iman kepada qada dan qadar itu rukun iman yang keberapa? Yang keenam, Pak. Yang Yang keenam. Yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya, termasuk itu langkah pertemuan dan maut. Nah, jadi itu tercantum pada qada dan qadar dan qadar Allah. Oke, salah satu hikmah beriman kepada dan qadar apa, Murnidar? Murnidar? Yang lain? Saya, Pak, bisa melatih Yang kita lain? menjadi orang. Saya, Pak, bisa Ya. melatih kita untuk menjadi orang yang lebih bersyukur, Pak. Baiklah, berarti apapun ceritanya, apapun keadaannya di dunia yang kita dapatkan, berarti kita itu wajib mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada hari ini Bapak itu membentuk kalian itu menjadi dua kelompok. Jadi belajar kelompok itu harus serius ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, karena nanti Bapak memberikan penilaian kepada kalian. Jadi ada nilai kelompok dan ada nilai individu. Jadi belajar yang baik. Karena ini mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jangan gara-gara kalian itu tidak serius belajar, kalian itu tidak naik ke kelas. Baiklah. Jadi Bapak akan memberikan dua kelompok. Itu yang pertama kelompok Mawar itu Murnidar dengan Aisyah. Ya, Pak. Kelompok kedua Husnul dengan Hilma. Baik, Pak. Oke, jadi ini. Kelompok yang pertama itu anak-anak Bapak itu memahami gambar. Itu gambar tentang ini. Kalian cermati, nanti Bapak minta itu hasil diskusi. Tidak mesti semua, tetapi salah satunya itu harus ada. Kelompok yang kedua, kelompok Melati Husnul dengan Hilma. Bapak ingin kalian itu mendiskusikan tentang apa hikmahnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tugas. Jadi silakan didiskusikan ya anak-anak. Bapak minta waktu itu 3 detik. Aku mati. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi seperti itu. Oke. Baiklah untuk kelompok pertama. Untuk kelompok pertama tolong dipresentasikan kelompok Murnidar dengan Aisyah. Iya, Pak. Ya, tolong presentasikan. Bagaimana hasil kalian cermati gambar tersebut? Ya, Pak, itu tentang iman kepada hari kiamat, Pak. Terdapat banyak kehancuran ya, seperti misalnya kebakaran. Itu salah satu contoh kiamat kecil, Pak. Jadi itu hasil presentasi kami. Ya, bagus. Untuk kelompok pertama, terima kasih telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok dua, Hilma, apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi? Yang dapat kami hasilkan, Pak, ini Pak, beriman kepada malaikat, Pak.
Kita tidak boleh berbuat salah, Pak. Kita harus berbuat baik karena ada malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruk kita, Pak. Bagus anak-anak. Apapun ceritanya, dimanapun Baik, kita Pak berada. Ferry. Ya, waktunya Ya, Bu. sudah selesai. Silakan diakhiri. Ya, Bu. Baiklah anak-anak. Mata pelajaran Oke, silakan Pak closing. Bapak tutup dulu. Pembelajaran ditutup dulu. Baiklah anak-anak, cukup sekian belajar kita pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Silakan Bu Eva. Oke, baik. Untuk Pak Ferry ya, ini Ya, Bu. catatan yang saya buatkan. Kemarin di kelompok 1 itu sudah saya sampaikan karena Pak Ferry pun fasenya fase E ya, di kelas 10 bisa kita katakan siswanya itu sudah beranjak remaja. Kemarin saya sampaikan ketika kita memberikan pembelajaran kepada siswa, jangan terlalu sering memotong penjelasan. Misalnya contoh, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar masalah iman. Nah, disambung. Kalau menurut saya, kalau untuk fase E itu tidak perlu lagi terlalu sering kita menggunakan pemotongan kata seperti itu di bagian penjelasan. Langsung saja kita kita ucapkan habis tanpa harus kita gunakan pemotongan kata. Karena Pak Ferry itu sudah memasuki fasenya fase E di kelas 10. Siswa kita itu sudah beranjak dewasa, jadi rasanya tidak efektif dan tidak enak sekali kita dengar kalau kita itu mengajarkan sering menggunakan pemotongan kata di bagian penjelasan. Yang satu itu buat Pak Ferry, terus dilanjut untuk ice breaking ya Pak Ferry, walaupun tadi sudah dikatakan kita buat dulu ice breakingnya, walaupun kita fasenya fase E anak SMA, walaupun nyanyi-nyanyi itu bisa membakar semangat. Iya betul seperti kata Pak Ferry. Tapi alangkah bagusnya untuk ice breaking fase E itu sesuaikan. Yang namanya ice breaking itu tidak mesti harus dengan nyanyian Pak Ferry, ya. Karena yang dikatakan ice breaking itu kita kan membangkitkan semangat siswa kembali, itu tidak mesti harus dengan nyanyian. Boleh dengan contoh kita buatkan satu ice breakingnya untuk bernalarnya bagi siswa. Maksudnya begini, siswa itu lebih bisa cepat berpikir kira-kira dari ice breaking yang kita buat itu jawabannya apa. Contoh misalnya kalau tingkat fase E ya, ini bisa nanti buat referensi kalau mau dipakai, kalau nggak juga nggak apa-apa karena di YouTube itu juga banyak ice breaking untuk fase E. Misal ini saya kasih satu contohnya. Misalnya kita buatkan pengelompokan siswa A dan siswa B ataupun yang laki dan perempuan. Berarti yang laki nanti kita buatkan ice breakingnya, berarti orang itu mengucapkan satu kata jika. Yang perempuannya maka, berarti tinggal disambung. Contoh misalnya yang tadi A, kita suruh si A, jika saya mengantuk, lalu kita tunjuk yang perempuan, maka saya akan makan. Walaupun itu tidak sinkron, tidak nyambung, tapi itu juga menimbulkan semangat bagi siswa. Begitu Pak Ferry. Jadi tidak mesti harus dengan nyanyian untuk ice breaking-nya. Itu sekedar sedikit contoh dari ice breaking buat fase E. Ya, baik. Kan sering saya pakai di fase B kami yang tingkat SMP. Terus dilanjut untuk isi ya. Di bagian isi saya buatkan catatan Pak Ferry itu sampaikan isinya sesuai dengan dimensi ini gimana tadi ya? Di modul ajar ya. Di modul ajar Pak Ferry itu saya lihat di bagian kegiatan inti itu Bapak membuatkan satu video pembagian tugas ya, menayangkan video di situ ya Pak. Di modul ajar Bapak saya baca Bapak menayangkan video. Ya walaupun tadi Bapak tidak menampilkan videonya, sedikit tidaknya Bapak sampaikan ketika di simulasi tadi. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan menampilkan satu video yang berhubungan dengan tema kita pelajaran hari ini itu macam-macam iman. Nanti Bapak tinggal sekilas begitu, ini video yang Bapak tampilkan. Seolah-olah siswa itu melihat video yang Bapak tampilkan sehingga nanti akan timbul diskusi di situ dari segi setelah menonton di videonya, dan baru nanti akan timbul
diskusi antara siswa yang satu ataupun kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nanti tinggal Bapak yang melengkapi. Begitu. Untuk P5 ya. Nah, saya tekankan lagi. Kalau tingkat SMA, apalagi tema Pak Ferry tadi itu berhubungan dengan macam-macam iman. Ya. Kalau kita kaitkan dengan P5 itu jelas-jelas di dimensi pertamanya P5 itu yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada kaitannya. Sebenarnya tadi Pak Ferry tinggal menyampaikan. Nah, karena kita sudah memasuki kurikulum merdeka, nah jadi Pak Ferry tinggal kaitkan. Tema kita hari ini yaitu macam-macam iman. Berarti itu sangat berkaitan dengan programnya yang P5 yaitu di dimensi pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Berarti nanti jadi di situ tampil P5-nya dari modul ajar Pak Ferry. Begitu Ibu, kalau dari saya mungkin asesmennya ataupun lebih jelasnya lagi akan dikupas oleh Ibu Sarah. Baik, Bu. Baik, makasih Bu Eva. Sudah cukup detail ya Pak Ferry masukan dari Bu Eva. Saya cuma ingin menambahkan modul ajar Pak Ferry sudah bagus sebenarnya, sudah baik. Cuman PPRA-nya tinggal ya Pak. Nah, implementasi itu sebenarnya Bapak tinggal lihat. Ya, saya paham mungkin Bapak gugup ya, hari ini gugup. Tinggal dilihat aja di modul ajarnya, disesuaikan Pak. Jadi misalnya seperti kata Bu Eva di terakhir tadi, integrasi P5, PPRA tinggal disampaikan, disebutkan. Dan juga karena ini kelas 10, tentu akan sedikit berbeda sebenarnya tampilannya ketika mengajar anak-anak sudah mulai dewasa dengan anak-anak di SD. Nah, tadi mungkin terbawa suasana dengan yang 3 sebelumnya ya, karena di fase AB itu. Nah, mungkin terbawa suasana Pak Ferry, jadi masih ini Ya, kan Bu. anak kelas 10 Pak, kelas 10 ingat kelas 10 ya. Jadi itu Pak Ferry masih terbawa nih suasana. Jadi itu saja mungkin ke depan nanti karena PPL itu akan direkam lagi Pak. Akan direkam Ya. dan kita lihat lagi modul ajarnya. Nah, silakan latihan kembali. Nah, bisa lebih baik ya Pak untuk ke depannya. Jadi harus runtut baik dari pembuka, intinya. Inti itu penting Pak. Ketika memilih model A, PBL, ini kan PBL semuanya PBL. Jadi harus muncul semua langkah-langkah PBL-nya dan diatur waktunya, Pak, sintak-sintaknya. Jadi nggak ada yang terlewat. RTL-nya juga di penutup juga harus lebih jelas. Mungkin itu saja masukan saya. Dan satu, jangan blank ya, Pak, ketika sudah infokusnya itu tadi bukan padam ya, udah habis slide, Pak. Jadi nggak usah Bapak panik. Nah, improve aja, itu penting. Ketika kita Ya. by Zoom gini atau online nanti ke depan mungkin dengan sistem pembelajaran terbaru, kitanya harus bisa improve ketika sudah udah lupa nih tahapannya. Bapak akan improve dengan hal yang lain. Kaitkan juga dengan materinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Ferry. Alhamdulillah Ya, sudah Bu, selesai ya terima Pak untuk kasih. presentation hari Ya, ini. Bu.